Ya. Baik teman-teman ya, di kesempatan sore ini saya ingin mengupdate berkaitan dengan kasus teroris jaringan Jamaah Islamiyah. Ya, tentunya sebelumnya sudah kami sampaikan berkaitan dengan lokasi-lokasi yang ada di Lampung, kemudian lokasi yang ada di Jawa Tengah sudah kita sampaikan. Saat ini kami ingin mengupdate berkaitan dengan Amir ya, Amir Parab Jayanto sebagai Amir yang terlama, sebagai Amir jaringan Islamiyah, Jamaah Islamiyah saya ulangi. Jadi namanya Parab Jayanto ini alias Abang, alias Aji Pangestu, alias Abu Askari, alias Ahmad Arif, alias Ahmad Fauzi Utomo. Dia ini adalah seorang pemimpin tertinggi ya, Amir, yaitu organisasi teroris Jamaah Islamiyah tahun 2008 sampai 2019 ya itu. Sebelum menjadi Amir ini Parab Jayanto ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di jajaran JI ataupun Jamaah Islamiyah, yang waktu itu masa kepemimpinannya Amir Jarkasih ya, alias Zahroni alias Mbah. Kemudian pada saat itu Parab Jayanto itu sebagai apa? Dia sebagai memegang jabatan sebagai Qaid Wakalah ya, Qaid Wakalah gitu. Tentunya dengan jabatan itu yang bersangkutan ya, Parab Jayanto ini mempunyai wilayah teritorial yang dia lakukan gitu ya, yang dia bangun. Itu dia ada di Jawa Tengah, wilayah teritorialnya itu. Dan juga selain itu juga dia mengelola personil JI yang ada di Jawa Tengah gitu. Kemudian sejak tertangkapnya Amir Jarkasih itu di tahun 2005, dan kemudian juga tertangkapnya Panglima Asari ya, Panglima Asari, yaitu atas nama Abu Dujana itu tahun 2007, sehingga organisasi JI itu vakum, artinya tidak ada pemimpinnya, adanya kekosongan ya, kekosongan di tahun 2007 sampai 2008. Makanya tahun 2007 dan 2008 itu kosong itu. Kemudian JI akhirnya dipimpin oleh Amir yang bernama Parab Jayanto, yang mana di kepemimpinan ini dia memfokuskan pada dakwah, kemudian rekrutmen anggota baru, dan kemudian juga tentang pendidikan. Ketiga itu yang diutamakan, difokuskan, yaitu dakwah, pendidikan, dan rekrutmen anggota baru. Kemudian selain itu juga PW ini, Parab Jayanto ini juga merubah struktur, dan dia mengubah konsep yang lama ya, konsep yang lama. Jadi dari kepengurusan lama itu konsepnya adalah perjuangan ya, perjuangan JI berdasarkan PUBG itu. PUBG itu adalah pedoman umum pejuang Jamaah Islamiyah gitu. Atau yang lama itu mengedepankan PUBG, untuk ya kemudian setelah zamannya Parab Jayanto ini, dia membangun suatu konsep yaitu TASTOS ya. Konsep TASTOS yaitu artinya bahwa total amniah, sistem total solution gitu ya. Jadi konsep yang baru yaitu TASTOS gitu. Jadi TASTOS ini yang dia bangun, konsep ini berisi apa? Ini berisi SOP ya, standar operating prosedur untuk apa? Menjaga keamanan, kemudian juga sifatnya bertahan ya, dan juga
ada agar tidak tertangkap dan melaksanakan survive gitu. Jadi ada yang utamakan SOP tadi, yaitu menjaga keamanan yang sifatnya bertahan agar tidak tertangkap dan survive gitu. Kemudian juga sasarannya juga berubah. Itu sasaran daripada JI setelah diadakan pelatihan gitu ya. Itu adalah ke 3 negara ya, 3 negara, yaitu di Suriah, di Palestina, dan di Yordania gitu. Kemarin hanya Suriah gitu ya, sekarang ada tambah lagi 2 negara yang menjadi tujuan daripada anggota JI ini. Kemudian dari JI ini juga ingin mempunyai kontribusi dan bergabung dengan organisasi teroris yang berada di Timur Tengah. Makanya anggota JI ini yang diberangkatkan ke Timur Tengah itu adalah memiliki yang sudah dilatih, yaitu berbekal ilmu bela diri gitu. Ilmu bela diri yang saat itu ditunjuklah itu yang kemarin sudah kita sampaikan itu sebagai Pak Karso itu sebagai pelatih ya, yang ada di 12 lokasi di Jawa Tengah dalam pelatihannya itu. Dan kemudian dengan harapan bahwa pelatihan anggota JI ini untuk bela diri ya, dia itu kepengen keahliannya itu sejajar dengan atlet ya, setingkat dengan atlet pasukan khusus dia. Jadi makanya dia dengan ada 12 lokasi, kemudian dia merekrut daripada anggotanya yang mempunyai nilai ya 10 besar gitu. Nilai 10 besar diambil, direkrut, dilatih itu semuanya itu. Dengan harapan bahwa kenapa yang masuk sasana pelatihan itu adalah yang 10 besar gitu, yang diambil di sana antara 1 sampai 10 rankingnya itu di salah satu di pondok pesantren yang berafiliasi dengan JI itu. Jadi menurut tersangka Parek Jayanto bahwa dengan mengambil anak-anak ini yang mempunyai kecerdasan dan mempunyai keahlian dan kepintaran yang menonjol, minimal dia mempunyai keahlian bahasa, yaitu bahasa Arab. Itu yang pertama yang dia manfaatkan itu. Kemudian setelah itu juga memiliki akhlak yang bagus gitu, kalau dia ada di ranking itu. Dan kemudian juga tidak mudah, emosionalnya juga stabil, dan bentuk badannya juga bagus, serta dia sehat jasmani dan rohani. Itu beberapa pertimbangan yang dia lakukan untuk merekrut ya daripada kader-kader Jamaah Islamiyah. Kemudian menurut keterangan daripada Amir Parek Jayanto bahwa sudah mengirim kader mudanya ya ke Suriah sejak tahun 2013 sampai 2018, sudah ada 7 angkatan yang dikirim. Dan sudah saya jelaskan juga masalah pendanaan juga sudah kami sampaikan bagaimana dia bisa mengirimkan sampai ke Suriah. Kemudian jangan lupa bahwa kader muda JI yang dikirim ke Suriah itu istilahnya kelompok itu yang 10 sampai 12 orang itu mempunyai paket lengkap. Itu paket lengkap. Yang kami tanyakan apa dimaksud dengan paket lengkap gitu. Karena paket lengkap itu mempunyai kemampuan dasar yang sudah dimiliki. Misalnya bela diri, dan juga ada ahli IT, dan juga dia punya keahlian medis juga sudah ada ahli bahasa, kemudian juga ada ahli manajemen. Manajemen digunakan apa di sana? Yaitu berkaitan dengan pengurusan logistik. Kemudian juga ada bagaimana pergeseran anggota di negara itu. Cara yang menggeser bagaimana, dia sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan baik itu tanah rotasi maupun tempat penginapan. Ini sudah tertata semuanya, tadi dikatakan sebagai paket lengkap tadi. Makanya dalam satu anggota yang dikirim ke Suriah itu
sudah tertata ya. Ada yang ahli manajemennya, ahli IT, ahli medis, ahli bahasa tadi, dan ahli bela diri itu. Kemudian setiap kader muda JI yang diberangkatkan ke Suriah itu bahwa dia sudah dibekali surat wasiat itu. Surat wasiat itu dipegang oleh amir ya, amirnya. Dan seandainya nanti mati syahid di sana, makanya nanti surat wasiat itu akan ditunjukkan sama keluarganya gitu ya, sama keluarganya surat wasiatnya itu. Dan nanti dari pengurus CI nanti akan memberikan santunan kepada keluarganya. Itu kalau yang meninggal dunia di mati syahid di negara lain itu di situ. Kemudian bahwa menurut keterangan daripada Amir Paradjayanto ini bahwa kemampuan bela diri anggota JI muda yang dikirim ke Suriah itu diakui oleh organisasi teroris di Suriah. Diakui dia itu sudah benar-benar mempersiapkan ya. Jadi tadi saya sampaikan itu mirip dengan atlet yang dilatih itu. Dan tentunya bahwa di sana juga akhirnya anggota JI muda itu yang sudah dilatih bela diri itu di sana menjadi pelatih juga ya. Di melatih negara-negara lain yang bergabung di sana seperti ada fraksi jihad ISIS, kemudian Jabah Nusrah, kemudian ada Free Syrian Army, ada Ahrar masyarakat asli Suriah, dan Tahrir Al-Sham ada di sana. Ini semua